Oke, dengan adik kita Senja, gimana kabarnya Dek? Sapa sobat kita di IQ 8 Channel. Halo, selamat malam. Oke, ini adik kita ingin bercerita tentang pengalaman mistisnya loh guys. Selama adik Senja, kalau di Bali itu dibilang mesangi karena mesangi itu memang angker sekali loh guys. Kalau kita bepergian sebelum mesangi ya. Karena pesan kita ini sebelum mesangi itu atau dibilang potong gigi, karena pada saat potong gigi itu, sebelum potong gigi itu tidak boleh kemana-mana. Sempat dibilang seperti itu sama orang tua adik? Sempat. Tapi adik sempat keluar ya? Sempat. Oke, adik Senja, bisa diceritakan pengalamannya waktu mesangi? Jadi pas mau mesangi itu saya sempat keluar sama teman beli makan. Terus entah kenapa sekitar jam 12 malam itu ngerasa badan saya tuh nggak enak banget. Nah terus pokoknya sekitar jam 1-an itu saya muntah-muntah. Nah terus jam 2-an lagi akhirnya kan make up buat mempayas tuh. Saya muntah lagi pokoknya sampai 8 kali. Terus sampai pas mesangi pun saya tetap apa sih namanya? Muntah pokoknya hampir pingsan waktu itu. Tapi sempat sih kemarinnya saya tuh makan. Nah terus isi ayam dong. Nah, terus saya tanya, ini ayamnya boleh dimakan? Katanya boleh, itu baru. Terus saya makan, udah pertengahan mau kelar makan sih, kayak ada belatungnya gitu. Nah terus tapi dicek ayam yang lain tuh nggak ada gitu. Oh, sampai ada belatung seperti itu Ya. sebelum mesangi? Iya. Tapi tetap aja dimakan waktu itu? Waktu itu kan posisinya saya makan di kamar karena waktu itu hujan. Jadi kan kamar saya tuh catnya tuh abu, jadi kan gelap gitu ya, walaupun isi lampu. Terus saya makan, lah kok rasanya itu beda gitu. Iseng dong saya buat senterin itu, ternyata ada gitu. Belatungnya itu berarti dalam keadaan hidup ya? Hidup banyak banget. Banyak banget di ayamnya itu. Mm-mm. Tapi ayamnya itu masih apa namanya? Baru digoreng. Ya kayak baru digoreng mau jantan gitu loh. Oh gitu. Berarti bukan ayam yang sudah lama ya berarti ya? Bukan, itu luarnya tuh masih bagus gitu. Masih bagus ya, masih fresh berarti ya ayamnya itu. Wow, luar biasa sekali pengalaman adik ini. Ya, untung berkat lindungan dari Tuhan adik tetap sampai sekarang sehat ya berarti ya. Sekitar. Terus ada lagi pengalaman yang mistis lagi deh. Saya pernah waktu kecil. Jadi di sini tuh posisinya dulu nggak tembok gini, kayak itulah hutan-hutanan tuh kelihatan. Terus saya dari jendela yang di dekat kamar nenek saya, itu saya ngeliat keluar. Pokoknya saya lihat orang tapi nggak jelas banget orangnya. Kayak nongol lagi nggak lagi gitu. Nah, terus habis saya lihat itu, entah berapa harinya tuh saya sakit tuh benar-benar lama banget, sampai sebulanan tuh ada susah jalan sampai ya. Terus gimana ciri-ciri sakitnya? Awalnya sih cuma panas biasa doang. Nah, terus nggak biasa itu panasnya kayak lama banget, mingguan tuh biasanya saya udah sembuh gitu. Tapi ini kok nggak gitu, sampai apa sih namanya kalau orang Bali bilang menasice ya. Berdoa ya berarti. Udah. Saya sampai dikasih itu namanya tirta yang diisi apa tuh pokoknya, nggak tahu sih diisi apa tuh, pokoknya nggak enak Mungkin rasanya. Oh sempat kayak mantra ya. Ya, terus, Tapi yang ngasih tirta itu orang pemangku kalau di Bali, orang suci pendeta. ya. Oh ya. Terus ya udah tuh saya minum. Nah, pokoknya nggak sembuh sampai sebulanan tuh sakit sampai nggak bisa jalan. Pokoknya saking lamanya mungkin terbaring gitu sampai susah jalan, jadinya belajar jalan lagi. Terus awal sembuhnya karena apa deh? Gak tahu tiba-tiba sembuh aja gitu. Oh iya. Tapi sempat diganggu malamnya. Ini kebetulan adik kita ini rumahnya ini berdekatan dengan kuburan bayi ya, kata orang-orang ya, yang artinya menurut Feng Shui di dekat rumah ada kuburan itu sangat angker loh guys, kalau tidak diisi dengan pagar gaib mungkin ya dari orang-orang suci. Gimana yang adik pernah rasakan malamnya?
Jadi waktu itu kan saya kamarnya itu posisi saya tuh paling pojok, paling dekat sama kuburan bayinya. Waktu itu kamar yang sebelah saya itu masih kosong, jadi saya tidur. Pokoknya setiap malam ada aja gangguan, kayak ada yang ngetok-ngetok di itulah, di pintu, di dinding gitu. Pokoknya nggak nyaman banget tidurnya. Hawanya juga beda, kayak misalnya saya tuh tidurnya kan jam 9-an, pokoknya kebangun aja sekitar jam 12, jam 1 itu tuh jadi panas banget padahal kipasnya hidup. Oh gitu ya. Ini pesan adik kita loh guys. Artinya ketika berada di tempat yang angker, misalnya kita tidur atau berdekatan dengan kuburan, artinya pesan kita ini harus betul-betul tanahnya itu dirawat ya secara spiritual. Tapi dilengkapi juga dengan doa ya deh ya. Kita harus berdoa menurut kepercayaan masing-masing, artinya melindungi diri, berdoa kepada Tuhan agar malamnya itu tidak diganggu ya makhluk-makhluk astral. Terus apa saja yang dirasakan waktu malamnya? Panas, pokoknya ngerasa tuh hawanya beda, panas banget rasanya. Terus sama nggak nyaman banget karena ketokannya tuh dua sekaligus di pintu, di dinding tuh, jadinya kayak nggak bisa tidur. Artinya ketukan makhluk halus itu di pintu juga diketuk sama di dinding di belakang rumah gitu? Di samping, saya kan tidurnya madep. Oh, di samping rumah ya. Ini kebetulan di belakangnya ini yang saya bilang itu kuburan bayi ya. Tapi tidak diupacarai sampai sekarang. Artinya ditelantarkan begitu saja ya. Entah mungkin dulu leluhur yang ada di sini mungkin sudah mendapatkan tanah yang baru ya, Dek ya. Jadi banyak yang terganggu, dan ketuaan itu nggak cuma sekali. Misalnya kan udah berhenti, ya ngetuk cuma 3 kali, 4 kali itu doang udah berhenti. Pokoknya jadinya saya tidur terus nggak tahu kenapa lagi dia ngetuk, jadinya saya kebangun lagi gitu. Kayak keras ketuanya deh. ngerti nggak sih kalau orang ngetuk tembok? Kalau temboknya itu misalnya kan Om tuh tidur di sampingnya kamarnya kakaknya Om, kedengeran misalnya kalau kakaknya Om tuh ngetok dinding gitu, kedengeran kayak gitu dah, percis banget. Oh gitu ya. Berapa kali diketuk? Paling mentok sih 3 biasanya. Itu kan ketukannya tuh nggak tok 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 gitu, kayak pelan pelan gitu, kayak tok 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 itu ya. Oke guys, menurut pengalaman kita ketika melakukan ekspedisi di IQ8 Channel, artinya ekspedisi alam gaib, biasanya kalau ketukan itu bertanda makhluk astralnya akan muncul, dan biasanya ditandai dengan 3 ketukan atau lebih ya. Dan juga ketika dia mau pergi juga mengetuk tembok biasanya deh itu. Oke, ada lagi pengalaman yang unik deh atau yang astral? Waktu saya digang, kan saya digang tuh mau jalan ke tetangga. Nah terus kayak pokoknya rasanya tuh ada yang ngikutin di belakang saya. Soalnya itu kan waktu saya mau nginep. Pokoknya sampai saya nginep di sana, saya kan tidurnya tuh madep pintu. Karena waktu itu kalau nggak salah bertiga, saya yang dekat pintu. Jadi saya kan madep pintu dong otomatis kan. Nah di situ kayak ngerasa ada orang lewat, kayak warna putih. Pokoknya orang itu kayak cepet banget sus gitu. Nah terus tiba-tiba saya bilang dong sama teman saya, kayak tiba-tiba rasanya kayak panas banget. Tiba-tiba. Artinya bayangan putih itu seperti apa deh? Nggak kelihatan jelas, kayak cepet banget gitu loh, kayak sus gitu. Waktu menoleh ke samping? Ya. Berarti kayak film-film horor tuh ya? Ya. Sama seperti itu? Ya cepet banget. Cepet gimana ya, cepet? Yang cepet banget. Oke. Oke deh, kembali ke topik kita yang awal ya, tentang mesangi atau potong gigi. Karena mesangi ini adalah upacara yang sakral sekali loh guys. Artinya kita mesangi itu artinya simbolis daripada menghilangkan energi negatif yang ada dalam tubuh manusia kalau menurut ajaran Hindu ya. Dengan cara memotong taring kita, karena taring itu lambang dari Butakala atau lambang dari energi negatif ya, makanya harus dipotong kalau menurut Hindu. Jadinya setiap memotong
gigi atau upacara potong gigi, artinya makhluk-makhluk astral yang bersifat negatif itu tidak suka adik-adik itu tentang upacara itu, karena itu bersifat baik gitu ya. Dan kadangkala ada yang berniat jahat, kalau di Bali itu namanya lea, berniat negatif kepada orang yang mau mesangi. Biasanya yang dikelilingi itu harus keluarganya yang dipercaya pada saat proses ritual mesangi itu biasanya deh ya. Ada pesan-pesan kepada sobat kita di Aki8 Channel tentang pengalaman adik waktu mesangi. Jadi pesan saya, kalau mau mesangi itu usahakan 5 hari sebelum mesangi itu jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah ya, karena berbahaya ya. Misalnya kalau beli sesuatu gimana? Suruh keluarganya. Kalau emang keluarganya nggak bisa buat beliin, tapi usahakan kalau emang penting-penting banget ya nggak apa-apa. Kalau emang nggak penting-penting banget mending jangan. Oke, jangan keluar ya, keluar rumah sebelum 5 hari sebelum mesangi atau potong gigi. Karena saya udah merasakan sendiri nggak enak. Iya. Oke dek, terima kasih kepada adik Senja. Kasih salam buat sobat kita di Aki8 Channel. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Oke.